Ada anekdot kok kaitannya dengan itu. Artinya, mohon maaf nih, orang Betatonaga aja kalau udah dipanggil aparat hukum, ditanya itu naga kah cacing katanya. Kepala kampung ini punya orang tua ya. Punya. Orang tua kita dalam halnya adalah pimpinan daerah, Ya. bupati, wakil bupati. Nah kaitannya dengan jaksa masuk kampung, kemudian aparatur kampung ini diperiksa sama jaksa, bahkan udah puluhan kata Ibu Emi tadi. Apakah sudah ada perhatian dari orang tua kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Pemirsa, sebagaimana yang kita tahu, kemarin kami sudah mewawancarai Kasipitsus Kejaksaan Negeri Berau terkait jaksa masuk kampung. Dan sebagaimana kemarin sudah diketahui juga bahwa ada belasan kampung yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh kejaksaan. Bahkan ada puluhan yang sudah dalam antrian, pemirsa. Nah, kaitannya dengan aktivitas jaksa masuk kampung ini, tentu saja perlu kita dengarkan tanggapan dari pihak kampung sendiri. Dalam hal ini mereka ada organisasinya, pemirsa, yang disebut dengan PABDESI ya. Nah, organisasi PABDESI inilah yang membawahi seluruh kepala kampung yang ada dan terorganisir di situ. Lalu seperti apa sebenarnya tanggapan pihak-pihak kampung ini terkait aktivitas jaksa masuk kampung ini? Ini yang coba kami tanyakan dengan pihak PABDESI. Langsung saja pemirsa kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Emi. Selamat siang. Pak Saidin. Yang Nah, gimana dulu nih? Pertama kami tanya, kita lama nggak ketemu ya kan? Kabar gimana? Kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana pembangunan di kampung selama pandemi ini khususnya? Ya, alhamdulillah baik juga. Nah, gini, tadi sudah jelas ya. Saya rasa Ibu Emi dengan Saidin juga udah tahu bahwa ada aktivitas yang dilakukan kejaksaan. Nah, tentu saja kondisi ini kan harus kami tanyakan. Kami juga yakin bahwa para kepala kampung ini di Kabupaten Berau yang ada 100 ini tentu berkeluh kesahnya dengan PABDESI ya, karena itulah payung hukum kalian gitu. Nah, boleh diceritakan Bu atau Saidin apa yang dirasakan kawan-kawan dengan aktivitas yang dilakukan pihak Kejaksaan Berau ini? Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Kami dari PABDESI, Pak ya, dengan adanya penyampaian dari rekan-rekan kepala kampung bahwa akhir-akhir ini ada jaksa masuk desa. Kalau menurut saya sih ya sah-sah saja, selagi itu niatnya baik. Bila perlu kedepannya kita akan bina, akan adakan kerjasama yang baik dengan kejaksaan. Jadi ya mungkin separuh kepala kampung ada yang mendengar bahasa jaksa, mereka sudah merasa gugup gitu ya. Padahal kita yakin jaksa masuk desa ini tujuannya baik. Tujuannya baik. Jadi dengan adanya jaksa ini ke desa, jadi kami sebagai kepala kampung ini biar lebih berhati-hati lagi, terutama Dalam pengelolaan ADK ya. ADK dan administrasi yang benar. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan adanya jaksa masuk desa, terus adapun nanti temuan mungkin kekeliruan administrasi, di situ nanti kita akan bisa benahi. Oke. Dan dalam hal ini juga kami juga akan mempersiapkan pendampingan untuk para kepala kampung, karena kita tahulah keterbatasan para kepala kampung, tidak semua bisa berkomunikasi dengan baik, berbahasa maksud saya Pak. Dan terus terang Pak, kalau kita dengar jaksa memang ada yang merasa gugup. Sebenarnya ada laporan dari beberapa kampung menyampaikan bahwa sudah ada sekitar puluhan kampung sudah dipanggil oleh jaksa. Jelas
kami atau rekan-rekan kepala kampung yang lainnya ya merasa terbagi konsentrasinya dengan adanya bahasa atau berita yang seperti itu, Pak. Terbagi gimana maksudnya, Bu? Terbagi ya, walaupun kita merasa ini, Pak, udah bener namanya jaksa gitu lah. Jadi kita konsentrasi kita untuk pembangunan di desa itu terbagi gitu nah. Paham saya maksud Ibu. Ada anekdot kok kaitannya dengan itu. Artinya, mohon maaf nih, orang Betato naga aja kalau udah dipanggil aparat hukum ditanya itu naga kah cacing katanya. Nah, saya paham nih anekdotnya, saya mengerti. Artinya rasa khawatir tuh ada. Karena sebagaimana saya kemarin sampaikan juga di wawancara kami, sesuatu yang benar pun kalau terus dicari pasti dapat kesalahannya, kan gitu. Iya. Oke. Ada yang mau ditambahkan, Saidin? Mungkin gini Bang, kebetulan tadi itu kami ada rapat koordinasi pengurus PFDC Kabupaten Berau. Karena sedikit saya cerita sejarah, jadi PFDC ini kan baru pemilihan, baru kepengurusan baru. Oke. Sebelumnya Pak Madripani ya? Sebelumnya Pak Madripani yang sekarang menjadi Ketua DPRD Kabupaten Berau. Dari masa pemilihan itu, terus kita dikejutkan dengan wabah corona ini kan agak panjang sehingga kami sulit untuk berkoordinasi tatap muka, dan alhamdulillah baru tadi kita ada rapat koordinasi yang salah satunya itu pembahasannya adalah tentang agenda pelantikan. Nah, setelah nanti agenda pelantikan kita coba mau ada agenda selanjutnya itu pembenahan struktur di tingkat kecamatan. Nah, kemudian ada program-program kerja yang harus kita realisasikan. Salah satunya kita akan mencoba membangun kerjasama dengan teman-teman wartawan, kemudian dengan lembaga-lembaga bantuan hukum, kemudian kerjasama dengan pihak akademisi, karena kondisi kepala kampung di Kabupaten Berau, termasuk saya sendiri juga minim akan ilmu pengetahuan tentang penggunaan penganggaran dana desa. Nah, ketika nanti ke depan kita bisa bekerja sama dengan baik dengan pihak-pihak yang bisa mendampingi kami, mendampingi semua kepala kampung, harapannya apa yang menjadi cita-cita Presiden Republik Indonesia itu membangun Indonesia dari nawacita itu bisa terwujud dengan baik. Itu sih. Nah, jadi gini, untuk ADK kita ini sesungguhnya proses pencairannya itu kan panjang ya. Selain proses pencairannya panjang, juga mekanisme verifikasi pelaporan juga panjang. Ada pendamping kampung, ada pendamping kementerian, ada kecamatan, ada inspektorat, ada DPMK. Artinya tembok kita ini panjang gitu. Nah, artinya bahwa ketika temboknya sudah panjang begitu, sesungguhnya kalau menurut kami menilai, kalaupun terjadi kesalahan, anggap ada yang salah, maka tidak bisa dong hanya pihak kampung sendiri yang dipersalahkan, termasuk pihak-pihak yang juga ikut memverifikasi. Boleh tidak ditanggapin kaitannya dengan itu? Itu ya, kalau khusus di kecamatan kami yang selama ini berjalan, prosesnya memang seperti itu. Ada pendamping desa, ada sigap, kemudian proses ada di kecamatan. Memang semua itu terlibat, semua terlibat dalam rencana realisasi anggaran dana desa. Kalau birokrasi itu sebenarnya berjalan dengan baik, seharusnya sudah tidak ada lagi kesalahan. Betul. Seharusnya. Tapi ketika ada kekeliruan, gitu kan, ya itu apa ya? Apakah memang dari? Kalau sistem nggak mungkin kan? Ya, karena sudah bagus kalau saya ini sih semua sudah terlibat lah. Oke. Nah, sekarang begini. Apa sih yang kalian harapkan, khususnya kawan-kawan aparatur kampung lah ya, termasuk yang menyampaikannya ke PFDC, kaitannya dengan supaya kalian ini di kampung betul-betul bisa bekerja dengan baik, tidak khawatir, tidak ada pecah konsentrasi seperti Ibu Emi bilang tadi, kaitannya dengan kawan-kawan hukum ini.
Yang kalian harapkan apa? Kalau kami sih khususnya dari PMDC Bang ya, karena kita kan nanti ke depan itu tadi salah satu program kerja kita akan membangun kerjasama. Harapannya ada pembinaan, Oke. ada pembinaan dari maupun dari kejaksaan, inspektorat, akademisi dan lembaga-lembaga, termasuk wartawan lah, ini kan pengaruhnya juga luar biasa, untuk memberikan pembinaan kepada kepala kampung. Ya kita coba rencana itu mungkin sebulan sekali kita ada FGD. Untuk ya biar agar tidak salah langkah Oke. ketika banyak yang memberikan binaan kepada semua kepala kampung, ya insya Allah kesalahan itu akan minim. Oke. Itu harapannya. Sekarang begini, kita kan kepala kampung ini punya orang tua ya. Punya. Orang tua kita dalam hal ini adalah pimpinan daerah, Ya. bupati, wakil bupati. Nah, kaitannya dengan jaksa masuk kampung, kemudian aparatur kampung ini diperiksa sama jaksa, bahkan udah puluhan kata Ibu Emi tadi. Apakah sudah ada perhatian dari orang tua kita kaitannya dengan ini? Kalau untuk selama ini Pak ya, karena ya jujur aja kami sebagai pengurus PAPDESI Pak, baru 3 hari kami melihat berita dan laporan dari rekan-rekan kepala kampung bahwa jaksa sudah masuk ke desa. Nah, jadi kami sebagai pengurus PAPDESI ini belum lagi menyampaikan ke bupati. Nah, Tapi Bupati tahu kok, karena sudah kami kirimin juga beritanya. ya, tapi kami dari PAPDESI belum Yang menyampaikan langsung. dan menyampaikan permohonan kami sebagai para kepala kampung maunya seperti apa dengan bupati, supaya memang kami berharap sekali orang tua kita atau bupati ini dapat melindungi kami para kepala kampung ini Pak. Sebenarnya dengan adanya banyak laporan rekan-rekan kepala kampung menyampaikan bahwa jaksa sudah masuk kampung dari sekian banyak kampung. Kalau saran nih Pak ya, saran, oke lah, silakan jaksa masuk kampung. Nah, jadi dengan sekian banyaknya kampung yang sudah didatangi oleh jaksa, kira-kira yang banyak terjadi kekeliruan itu di mana? Ya. Kalau hanya sebatas administrasi, kami butuh pembinaan Pak. Maksud kami, tolonglah kami ini dibina, dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Kebanyakan Pak, laporan-laporan itu ada saja berkas yang tidak ada tanda tangan, kwitansinya, karena ya itulah kita pasti tidak luput dari kekurangan. Dan kalau memang ada temuan yang memang fatal Pak, ya mau diapa? Jadi seharusnya ya para kepala kampung ya juga harus berhati-hati. Tapi kan Bu juga kalaupun ada temuan yang dalam tanda kutip fatal tadi, sebetulnya kan masih ada juga pembinaan, masih ada ruang 60 hari untuk mengembalikan itu. Kalau artinya sepanjang dia bisa kembalikan, ya tidak ada masalah seharusnya kalau memang napasnya pembinaan gitu. Ya. Nah, itu juga Pak yang kita harapkan. Pasti ada jalannya Pak, ada prosedurnya. Nah, tapi intinya Bupati atau Wakil Bupati sebagai orang tua kita dalam hal ini sudah pernah memanggil PAPDESI atau Kepala Kampung enggak untuk membicarakan persoalan ini? Karena itu tadi kita kan baru bisa berkumpul, bisa bertemu, jadi untuk ruang-ruang koordinasi itu memang sangat berkurang. Oke. Ya mungkin dalam waktu dekat coba kita akan pengurus coba akan menghadap ke bupati untuk memberikan petunjuk lah atau terhadap persoalan ini ya. Ya. Artinya PAPDESI akan Ya, itu audiensi lah dengan menghadap lah sama Ibu Bupati atau Wakil Bupati lah ya. Kalau misalnya itu terjadi ya jangan segan-segan lah panggil kita media supaya juga kita bisa tahu seperti apa jalannya, kan gitu ya. Oke, terakhir nih, apa harapan kalian terhadap persoalan ini sehingga kawan-kawan di kampung bisa bekerja dengan lebih maksimal untuk membangun Indonesia dari pinggiran? Baik Pak, jadi harapan kami Pak dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh para kepala kampung ini Pak, terutama dengan adanya jaksa tadi Pak ya, kami sangat-sangat berharap jangan sampai kami sebagai kepala kampung ini diberikan
jika ada kesalahan atau ini dengan administrasi itu loh Pak, tolonglah kami jangan sampai dituntut ke ini. Jadi kalau seperti ini pasti di kemudian hari tidak ada yang merasa sanggup untuk mengelola dana ADK yang begitu besar itu, maksud saya Pak. Jadi harapan kami pembinaan, kerjasama yang baik dengan pihak kejaksaan, kepolisiannya yang disampaikan oleh sekretaris saya tadi itu harapan. Saya sempat dengar juga itu informasi desas-desus, entah benar atau tidak, saya harus tanyakan ini ke PABDC. Bahkan ada kawan-kawan kepala kampung yang bilang kalau begini ceritanya kami malas nyairkan dana ADK. Karena buat apa kami cairkan ketika kami juga selalu dirongkong dalam tanda kutip gitu. Benar nggak informasi itu? Artinya semacam ada gerakan bagus kepala kampung nggak usah nyairkan ADK gitu. Itu mungkin isu-isu aja Pak. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang berpikiran seperti itu janganlah. Ya. Karena itu tadi banyak kok dari pihak kecamatan bisa membina. Ada pendamping desa di kampung itu ada 2 lembaga. Ada P3MD, ada Sigap, kemudian ada dari dinas itu langsung ada DPM PK itu yang melakukan pembinaan. Dan saya juga teman-teman di dinas itu juga tidak menutup diri ketika kita mencoba membuat koordinasi. Hanya saja memang letak geografis di Kabupaten Berau ini kan biasa memang. yang di hulu, Luar biasa. di daerah Luar saya biasa. tuh sinyal itu Sinyal Pak. ada beberapa tempat. Nah itu mungkin kendala-kendala sehingga minimnya pengetahuan yang masuk ke desa-desa. Baik. Itu aja dulu mungkin yang bisa kami tanyakan. Sebagai media kami hanya bisa mendoakan semoga kawan-kawan kepala kampung terus sehat, Amin. terus pantang menyerah untuk membangun kampung sehingga Berau bisa jauh lebih sejahtera. Tidak ada kendala-kendala yang menghantui ataupun mengganggu konsentrasi. Ya semoga Berau lebih maju di tangan para kepala kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anekdot kok kaitannya dengan itu. Artinya, mohon maaf nih, orang Betato Naga aja kalau udah dipanggil aparat hukum ditanya itu naga kah cacing katanya. Kepala kampung ini punya orang tua ya. Punya. Orang tua kita dalam halnya adalah pimpinan daerah, Ya. bupati, wakil bupati. Nah kaitannya dengan jaksa masuk kampung, kemudian aparatur kampung ini diperiksa sama jaksa, bahkan udah puluhan kata Ibu Emi tadi. Apakah sudah ada perhatian dari orang tua kita?